Paslun qauluhu wa waqtul wuqufi katanya paslun qauluhu wa waqtul wuqufi minaz zawali. Adapun waktu wukuf di Arafah yaitu dari mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah baru. Adapun yang wajib di dalam wukuf yaitu hadirnya seseorang yang berihram ke tanah Arafah meskipun hanya sebentar dari waktu yang telah ditentukan, baik itu siang ataupun malam. Dari waktu yang telah ditentukan, baik itu siang ataupun malam. Garis terus. Keutamaannya yaitu
dari tergelincirnya matahari, dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Titik garis baru. Garis baru. Adapun sunat-sunatnya diantaranya titik 2. Adapun sunat-sunatnya diantaranya titik 2. Nomor 1, nomor 1, tidak menyibukkan diri selama ihramnya, tidak menyibukkan diri selama ihramnya, kecuali dengan perkara yang mendekatkan dirinya terhadap Allah. Kecuali dengan perkara yang mendekatkan dirinya terhadap Allah. Titik nomor 2. Menjaga dirinya dari perkataan yang mubah. Menjaga dirinya dari perkataan yang mubah atau yang tidak ada manfaatnya. Titik garis terus. Terutama lebih dikuatkan lagi ketika berada di Arafah. Paslun. Qauluhu wa syurutut tawafi taharatu wasytrul aurati. Sebelum kana ligori manasika. Titik sebelum wasunanu.
Qaluhu wa syurutu tawaf fi taharatu wasyitrul aurati kana li ghairi manasik. Adapun syarat-syarat tawaf tengahna wasyurutu tawaf tis'atun. Adapun syarat-syarat tawaf yaitu ada 9. Tip 2. Adapun syarat-syarat tawaf yaitu ada 9. Tip 2. Nomor 1. Minal hadasaini wan najis. Suci dari hadas, suci dari 2 hadas dan najis. Suci dari 2 hadas dan najis. Nomor 2, menutup aurat. Menutup aurat. Nomor 3, memulai dari Hajar Aswad. Memulai dari Hajar Aswad. Nomor 3, posisi Hajar Aswad berada di sebelah kiri. Posisi Hajar Aswad berada di sebelah kiri. Posisi Hajar Aswad berada di sebelah kiri, baik ketika memulai tawaf atau mengakhirinya. Baik ketika memulai tawaf atau mengakhirinya. Berempat, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Dan wajah yang tawaf menghadap ke Ka'bah. Dan wajah yang tawaf menghadap ke Ka'bah. Berberapa 5-nya? Nomor 5 menghadap ke Ka'bah. Nomor 6 coba dicek deh. Suci dari 2 hadas dan najis, menutup aurat, memulai dari Hajar Aswad, posisi Hajar Aswad sebelah kiri, posisi Ka'bah sebelah kiri. Nomor 6 keadaan yang tawaf harus keluar dari Ka'bah, keadaan yang tawaf harus keluar dari Ka'bah, Syadirwan, Ka'bah, Syadirwan, dan Hijir Ismail. Dan Hijir Ismail. 7 7 putaran tawaf dalam keadaan yakin. 7 putaran tawaf dalam keadaan yakin.
Nomor 8, orang yang tawaf tidak boleh bermaksud. Orang yang tawaf tidak boleh bermaksud berjalan selain untuk tawaf. Orang yang tawaf tidak boleh bermaksud berjalan selain untuk tawaf. Terakhir 9. Posisi tawafnya harus di dalam masjid. Posisi tawafnya harus di dalam masjid. Berada dalam masjid dan di tanah haram. Dan di tanah haram. Ketik garis baru. Lakin tusanu ila itakana likunasi, kecuali ada itu tawaf ikan mugi selain ibadah. Wanukila dan disunatkan kudu selain tawafun ada wa tawafun ada fatajibu wa syurutut tawaf iya gairu niat atau amma huma baruknani kama. Tidak wajib niat di dalam tawaf. Tidak wajib niat di dalam tawaf. Tambahan di dalam tawaf rukun, tawaf ibadah berarti. Dalam tawaf rukun kecuali tawafnya itu bagi selain ibadah haji. Bagi selain ibadah haji. Pas tawaf kudum niatan. Tawaf kudum niatan. Tapi sunatnya wajib henteu ngan hukumna sunat. Ya, jadi kalau misalkan kalau tidak baca niat ketika tawaf ifadah tidak jadi masalah.
Tapi kalau pakai niat itu mendapat pahala sunnah. Wa tawafun nadar, adapun tawaf nadar fatajibu. Nah, tawaf nadar mah wajib niat karena nadar. Titik dulu. Oke. Haikal kemana? Walil mukhayyaril mu'adali, dan ialah tetap bagi dam mukhayyar mu'adal sababani, adapun dua sebab. Masih masalah dam mukhayyar mu'adal itu ada dua. Fakot saja itilapu soidi, satu merusak hewan buruan. Itilap bisa merusak, bisa menyakiti. Itilapu soidi, satu merusak hewan buruan, wasajari dan pohon. Wa qad taqaddama, dan sudah dahulu apa al-wajibu, kewajiban, bisoidi di dalam buruan, wa mislihi wa misluhu, dan ialah tetap semisalnya wajibul pisoid, wajibu adapun yang wajib pisajari di dalam pohon. Geus itu Kak harita kewajiban berburu dan pohon udah. Wala yasihu, nah kemarin kan wajan nanya teh iraha dipencit nanya. Wala yasihu, dan tidak sah apa tabu hadihi dimai, apa tabu hadihi dimai, menyembelih dam-dam ini, menyembelih dam-dam ini, kulliha yakni seluruh dima, kulliha yakni seluruh dima. Wala tapriko tuha, dan tidak sah memisahkannya itu dima. Wala taprikotu to'ami, dan tidak sah memisahkan makanan badalaha terhadap gantinya itu to'am. Badalaha terhadap gantinya itu to'am atau dima. Ila fil harami, kecuali di tanah haram. Misalkan dipisah-pisah, nu ieu ke di Madinah ke, nu ieu ke tanah haram, ieu ke di Thaif, itu meunang. Dahareun ge sama gitu-gitu lah. Tanah haram semua. Wa yustasna, dan dikecualikan. Wa yustasna, dan dikecualikan minha dari itu dima. Apa damul isori, dam tercegah. Apa damul isori, dam ihsor. Payud bahu, maka disembelih itu dam pimakanil ihsor, di tempat ihsor. Jadi semua dam, semua dima, semua disembelih di tanah haram kecuali dam ihsor. Di mana kita terihsor, disitulah kita nyembelih, itu maksudnya. Wa yufarraqu, dan dipisahkan itu dam.
Wa yufaroku dan dipisahkan apa huwa itu dam. Oke, itu. Wa yufaroku dipisahkan apa huwa adam adam alladhi huwa ta'am. Au badluhu, atau kana huwa. Au badluhu atau badalnya dam. Badalnya dam itu bisa ta'am. Pihi itu makan iso. Wala yasihu dan tidak sah apa nakluhu memindahkannya dam anhu dari makan illa ilal harami kecuali ke tanah haram. Babud dohyati adapun ini ialah bab masalah kurban wal akikoti dan masalah akikoh. Dohyatu adapun kurban ialah sunnatun muakadatun, sunat yang dikuatkan bijamil jihati dari seluruh arah. Ialah sunnatun muakadatun, sunat yang dikuatkan bijamil jihati dari seluruh arah. Wa yazidu dan bertambah apa ta'akkuduha taukidnya itu kedohyah pihakil hujaji di dalam haknya orang yang berhaji bimina di Mina, dohyah kan di Mina. Lebih dikuatkan lagi hukum kurban ini bagi orang yang haji maksudnya. Kapan waktunya? Wayad hulu dan masuk apa waktuha waktu dohyah. Wayad hulu dan masuk apa waktuha waktu dohyah. Idza tolaat apabila terbit apa asyamsu matahari wa mado dan lewat. Geus tadi tukang ieu mah. Apa zamanun waktu yasiu yang luas itu zaman salat al-Id terhadap salat dua Id, salat Id. Idza tolaat apabila terbit apa asyamsu matahari wa mado dan telah lewat. Apa zamanun waktu yasiu yang luas itu zaman salat al-Id seukuran salat Id. Wa khutbataihi dan dua khutbah Id. Istamara wa yastamiru dan tetap apa adaun memenuhi apa adaun memenuhi tengenahnya. Kan dorop itu bisa aya dorop, aya lapa dorop, aya tarkib dorop bedanya. Karena ada lapa dorop yang tarkibnya bukan dorop. Bisa aja cuman kurang ngenahan mending dijadikan dorop eta. Wa yastamiru dan tetap itu zaman atau waktu adaan pada saat itu, pada saat dina waktu ieu gitulah.
gitu adaan dina waktu ieu artinya dalam waktu masalah kurban ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari akhir ayami tasriki di akhir hari-hari tasrik. Jadi selama tanggal 10 sampai tanggal 13 itu namanya adaan di waktu dohyah. Paman maka barang siapa tabaha yang menyembelih man dohyah tahu terhadap hewan sembelihannya man. Paman barang siapa tabaha menyembelih man dohyah tahu terhadap sembelihan hewan sembelihannya man qabla dukhuli waqtiha sebelum masuk waktunya dohyah. Sebelum masuk waktunya dohyah lam taqo maka tidak terjadi lahu bagi man apa dohyatun berkurban. Orang yang berkurban sebelum masuk waktu kurban subuh can salat id geus kurban. Bukan kurban namanya. Wakada dan dialah tetap seperti itu man dabaha dohyatahu qabla dukhuli waqtiha lam taqolahu dohyah. Man adapun orang dabaha menyembelih ini manha terhadap dohyah ba'da khuruji waqtiha setelah keluar waktu dohyah menyembelih tanggal 14 ngomongkeunana kurban lain ila idza nadaro kecuali apabila bernadar itu man dohyatan muayyanatan terhadap hewan sembelihan yang ditentukan. Dohyatan muayyanatan terhadap hewan sembelihan yang ditentukan. Contohnya ya tah, ibtidaan mengawali biqaulihi lillahi demi Allah. Lillahi karena Allah alaan udhiyah terhadap yakni rek kurban kami bihadihi syati terhadap hewan terhadap domba ini. Gitu. Kami rek kurban demi Allah kami rek kurban karena Allah kami rek kurban ku ieu domba. Itu. Audohyatan atau berkurban bidhimatihi di dalam tanggungannya man. Lillahi ala udhiyatin ya lillahi ala karena Allah kami rek kurban summa ayana kemudian menentukan man al-mandhura terhadap yang dinadarkan wa akhara dan mengakhirkan man adzabha terhadap menyembelih. Tentukan nadarnya yang dinadarkannya apa, kemudian menyembelihnya diakhirkan hatta kharaja sehingga keluar apa al waktu-waktu fa innahu karena sesungguhnya itu mandur atau nadar ya layal jamu wajib itu dabhu terhadap man ba'dahu setelah khurujul waqti. Ya jamu wajib itu dabhu terhadap man ba'dahu setelah khurujul waqti. Wa yakunu dan ada wa yakunu dan ada itu dabhun ialah kodoan kodok. Wa yarumu dan haram apa takhiru dabhil wajibati mengakhirkan menyembelih yang wajib
an waktiha dari waktunya wajibah, bila udrin dengan tanpa ada udur. Menyembelih kurban wajib diakhirkan dari waktunya, tidak ada udur sama sekali gitu. Lu tadi mah kan puguh nadar mencita diakhirkan, iya nadarna aja jelas mencita diakhirkan. Tetap wajib dia bernadar ketika sudah waktu di akhir. Bagi orang yang kurban wajib, ya kurban wajib nu nadar tadi, nadar misalkan tanggal 14 setelah hari tasyrik, ternyata dia tidak ada udur pas tanggal tersebut, malah diakhirkan. Gitu. Wala tasihu dan tidak sah apa atadhiyatu berkurban, tadhiyatun ila bil anami kecuali dengan hewan ternak. Wa afdaluha dan adapun keutamaannya dohyah atau tadhiyah an'am. Wa afdaluha dan adapun keutamaan an'am ialah ba'irun unta ba'ir. Al-Wahidi anil intirad. Ba'irun summa baqaratun kemudian sapi. Unta, sapi, sumasatun kemudian domba. Wasabu syatin dan adapun 7 domba. Wasabu syatin dan adapun 7 domba ialah afdalu lebih utama min ba'irin daripada unta ba'ir. Kurban dengan 7 domba lebih utama daripada ba'ir. Kunaon ta alasanna? Alasannya ada di tengahnya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Mana afdalun min ba'irin au baqaratin. 7 domba itu lebih utama daripada unta ba'ir dan sapi. Wa in kana kullun minhuma aksaru lahman. Meskipun keberadaan unta dan sapi itu lebih besar, lebih banyak dagingnya daripada domba. Kenapa? Litayyibilah misyati ma'ata'adudi iraqatid dami. 2 ilatna. 1 karena wanginya daging domba beserta banyak bilangan, banyak darah yang dialirkan. Tina 7, jadi semakin banyak darah yang dialirkan maka semakin bagus nilai kurban dan semakin wangi dagingnya semakin bagus pula nilai kurban. Itu tah elatna. Jadi maneh kalau hitung-hitungan dari harga kurang lebihnya, harga unta kan berapa? Harga sapi lagi misalkan 20 juta namanya. Mun domba 7. Tapi kan domba jalur bagus gitu. Mahal. Bisa 3 juta 4 juta. Tuh, bisa lebih dari sapi. Terus daging domba mah emang beda gitu sok. Lebih enak gitu, daging domba. Intinya lebih wangi daging domba daripada daging unta dan daging sapi. Kemudian semakin banyak mengalirkan darahnya itu semakin bagus. Itu alasannya ya. Wadonu dan adapun domba anu geus punglak, domba yang sudah punglak, kuntuna geus punglak, doknun wadoknu ialah afdalu lebih utama minal ma'zi daripada embe kacang. Embe kacang tahu? Embe itu ada 2. Embe kacang itu embe yang telinganya kecil-kecil. Biasanya linghas ditawak embe kacang. Wah, ajlong-ajlongan. Ada embe yang telinganya panjang, embe Bangala di Garut. Domba yang sudah punglak itu lebih utama daripada embe.
Wayasihu dan sah itu mana kurban? Oh, pantesan atuh. Muana semuanya. Didinya di namatana di dia mudakar, rieut jadi. Watasihu dan sah itu dohya atau tadhiyah. Watasihu dan sah itu tadhiyah bidzakari dengan jalu hewan ternak lalaki. Bidzakari dengan jalu ternak jalu wal unsa dan bika. Jalu bahasa Indonesia naon? Laki-laki. Jantan. Jantan betina. Astagfirullahaladzim, ngerakeun bae sih. Oh ya jalu laki-laki. Bidzakari dengan hewan ternak jantan. Aduh. Astagfirullah. Wal unsa dan betina. Ila in kanat kecuali ada itu unsa ialah hubla yang hamil. Jadi sah berkurban dengan jantan atau dengan betina kecuali anu betina eta teh keur hamil nya menurut kebanyakan ulama aksar khilafan libir rib'ah berbeda dengan pendapat Ibnu Rib'ah ya menurut Ibnu Rib'ah innaha taji'u hewan ternak betina yang hamil juga tidak apa-apa. Kenapa para ulama kebanyakan mengatakan bahwa hewan ternak betina yang hamil itu tidak sah li'anna naqsolahmi karena sesungguhnya berkurangnya daging disebabkan adanya janin. Itu kan aya orokan biasanya kan daging hewanna jadi kan orok. Subhanallah fikir. Wadakaru dan adapun hewan ternak jantan afdalu ialah lebih utama. Sah dengan jantan atau dengan betina kecuali tidak sah apabila betinanya hamil tapi lebih utama mah jantan gitu ta. Pain kasuro kemudian jika banyak apa nizwanuhu gajinya itu dakar apa nizwanuhu gaji ini loba teh gaji lain daging hewan jantan teh domba jantan teh loba gaji ternyata bukan daging. Pal unsa maka hewan ternak betina kalau domba misalkan domba maka domba betina alati yang lam talib tidak melahirkan itu unsa ialah abdulu lebih utama minhu dari dakar kasuro nizwanu. Paham? Hewan jantan yang gajinya banyak daripada dagingnya itu masih lebih baik hewan ternak betina yang tidak pernah melahirkan. Tuh, jadi hewan ternak betina anu can pernah ngalahirkeun, teu ngalahirkeun eta lebih utama daripada jantan yang gaji banyak.
Karena tadi juga kalau hewan betina yang melahirkan itu tidak bagus, karena dagingnya semakin keambil oleh anaknya. Mandul gitu ya. Domba anu mandul, domba betina mandul teu anakan eta lebih bagus daripada jantan anu loba gajina. Tapi lamun jantan teu loba gajina mah artina lintuhna hewan ternak itu bukan disebabkan gaji tapi daging, maka tetap jantan lebih utama. Wal mujjiun, wal mujjiu yang dan adapun yang cukup. Muncul nama sakumaha ukuran keur sapi, sakumaha ukuran keur ibil. Wal majjiu dan adapun yang sudah cukup dikurbankan. Minal ibili dari unta. Minal ibili dari unta ialah mak perkara tamak sudah sempurna lahu bagi ibil